Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta didik baru SMA Negeri 3 Malang. Sesuai dengan rangkaian acara MPLS hari ini, akan diadakan pembekalan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Saya Ivena dan teman saya, Mira, sebagai moderator akan membantu pembekalan hari ini dari awal hingga akhir. sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin disilakan untuk berdiri. Lanjutkan dengan menyanyikan Mars Bawi Karsu. Kami putra putri SMA Negeri 3 Malang, taatkan peraturan, tegakkan persatuan. Daripada terus menghantamku tak pernah kenal menyerah. Itulah jiwa pelajar yang mulia. Karya sudia sebagai dasar hidup bahagia. Ku tak pernah lengah akan tugas sebagai pelajar, menjunjung tinggi peradaban bangsa. Dengan tekad yang bulat pelajar siap siaga, membela kebenaran, membenci kejahatan. Itulah jiwa yang terpendam di dalam kebuku, berkat didikan yang agung dan mulia. Damai sejahtera tujuanku, untuk mencapai hidup yang baru. Ku tak tuntut ilmu untuk kepentingan negara. Tuhan kan membimbing para umatnya. Terima kasih, para hadirin disilakan untuk duduk kembali. Sebelum memulai materi, saya akan membacakan peraturan pembekalan materi MPLS 2020 via Zoom Meeting. 1. Wajib mematikan mic selama materi berlangsung. 2. Siswa dapat mengaktifkan mic saat sesi tanya jawab dibuka. 3. Wajib mengaktifkan kamera selama materi berlangsung. 4. Wajib menggunakan dress code yang telah ditentukan oleh panitia. 5. Menggunakan format nama yang telah ditentukan, yaitu nama lengkap. 6. Siswa wajib memperhatikan materi yang dijelaskan. 7. Siswa wajib merangkum materi
pada kertas secara tulis tangan. Pembekalan pertama hari ini akan disampaikan oleh Ibu Lu Murniasi selaku guru mata pelajaran kimia dan PKWU. Kepada Bu Murni, waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Oke, terima kasih kepada moderator yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya untuk pada kesempatan kali ini diamanahi oleh kesiswaan, oleh OSIS gitu ya untuk sedikit berbagi tentang materi yang beda ya dibandingkan dengan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk belajar secara efektif. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini meskipun tidak dapat bertatap muka, tetapi kita dapat bersama-sama berbagi, mendengarkan kegiatan ini, terutama pada materi ini karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Murni akan mengajak para pejuang Bawi Karsu angkatan 23 ya untuk membuat sebuah perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan tentang belajar. Mengapa materi cara belajar efektif ini penting untuk kita pelajari atau kita dengarkan dan kita amati? Karena Ibu tahu bahwa ada fase di mana momentum terpenting dari suatu kehidupan itu biasanya katanya saat usia 40. Tetapi kalau pendapat Ibu pribadi bahwa salah satu momen yang penting yang untuk kita amati bersama dan perhatikan itu adalah ketika masa peralihan dari jenjang SMP menuju ke SMA. Mengapa? Karena di fase ini akan terjadi perubahan baik secara psikis maupun secara mental. Nah, perlu diperhatikan salah satu hal yang harus kita perhatikan dengan baik adalah kebiasaan cara belajar. Di mana saat belajar di SMP itu tidak lagi sama dengan cara belajar kita di SMA. Kenapa? Karena kalau di SMP anak-anak itu lebih cenderung ditanya apa gitu ya. Tetapi nanti kalau sudah masuki jenjang SMA, kata pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa dan bagaimana. Jadi lebih mendalam. Oleh karena itu, mari bersama-sama ikuti cara belajar efektif yang akan Ibu sharingkan, di mana para pejuang Bawi Karsu nanti harus memperhatikan materi ini dari awal sampai akhir, karena di akhir akan ada kuis gitu ya. Nanti akan ada hadiah yang sudah disiapkan oleh OSIS PK gitu ya. Ya, OSIS PK sudah mengangguk iya ya. Oke, kita mulai. Ini dia cara belajar yang efektif. Oke, sebelumnya saya akan berkenalan terlebih dahulu. Ini adalah nama saya adalah Luh Murniasih MPD. Saya adalah orang Bali, lahir pada tanggal 5 September, tahunnya enggak usah ya, karena nanti takut banyak dapat hadiah gitu. Kemudian status sudah menikah, alhamdulillah suami saya satu, Sony Syarifuddin, dan anak saya Aurum Ramadhani ya. Alhamdulillah anak saya baru lahir itu sudah punya konfigurasi elektron ya. Silakan anak-anak cari di tabel periodik itu sudah ada konfigurasi elektronnya. Dan alhamdulillah lagi kalau kalian baru lahir itu hanya punya keluarga, anak-anak saya juga sudah punya teman ya. Di sampingnya Aurum ada siapa itu bisa dilihat di tabel periodik. Silakan, ini tugas pertama mungkin ya. Oke, pekerjaan saya di SMA Negeri 3 Malang, saya adalah guru kimia dan juga guru PKWU. Jadi baik anak IPA dan anak IPS insya Allah bisa bertemu ya. Moto hidup saya ini pokoknya semua yang berakhiran as di belakangnya ya. Kerjanya harus cerdas, ikhlas, tuntas, berkualitas ya. Misalnya juga pengen cinta tanpa batas gitu ya. Pokoknya setelah bekerja dapat uang kertas gitu. Atau mungkin ada anak-anak yang pengen menambahkan di kolom chat, silakan. Yang berakhiran as yang baik-baik itu pasti moto hidup saya gitu ya. Iya kata. Oke. Di mana bisa bertemu dengan saya karena kita pandemi COVID-19 tentu tatap muka tidak mungkin. Silakan, ini ada beberapa kontak saya. Nih.
Yang pertama adalah IG. Ini tentunya pasti semua punya IG ya. Bisa di follow gitu IG saya @aurumurni gitu. Itu bisa kalian intip kakak-kakak kelasnya yang sekarang jadi OSIS PK itu kayak gimana sih kalau belajar gitu ya. Efektif apa enggak itu bisa diintip di IG saya. Kemarin kebetulan sudah ada yang follow saya 1 gitu ya dari Bawikarsu 23. Kemudian yang kedua bisa temui saya di Facebook. Ini kalau di Facebook saya dengan nama Luh Murniasih. Ini mohon tidak mengikuti ya, karena isinya jualan aja di sana ya. Karena saya guru PKWU, jadi saya itu juga harus entrepreneur ya, padahal bakulan gitu ya. Next, bisa ketemu. Ini paling penting. Ini saya selain Semanti punya channel YouTube, saya juga punya channel YouTube namanya Aurum Ramadhani. Tolong subscribe, pastikan ya, nonton 3 menit biar nggak spam. Itu kalian yang nanti belajar kimia itu sudah ada materi yang saya siapkan di sana ya. Jadi di channel itu sudah ada beberapa materi, ada beberapa video yang bisa di-subscribe di sana. Dan terakhir, ini kontak WA saya. Bagi nanti kita yang belajar kimia di kelas 10, insya Allah akan bertemu Bu Murni di nomor itu, silakan bisa disimpan gitu ya. Oke, kita mulai saja. Nanti kalau terlalu lama, kalau saya ngomong ini memang agak lama ya. Next saja. Oke, sekarang kita akan penting membahas yang namanya belajar. Mengapa? Seperti yang saya katakan tadi, anak-anak harus ingat, semua pejuang Bawikarsu angkatan 2023 itu harus ingat bahwa kita harus merencanakan pembelajaran, cara belajar kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak merencanakan sesuatu, itu nanti kita akan gagal gitu ya. Jadi perencanaan itu penting. Jadi kenapa? Karena perencanaan itu kalau kita tidak merencanakan dengan baik, maka nanti di masa depan kita akan merencanakan kegagalan gitu ya. Jadi usahakan sekarang mulai berbenah untuk masuk belajar tentang cara belajar yang efektif. Oke, sebelum ke materi, silakan. Silakan. Untuk adik-adik bisa kami persilakan untuk mengakses menti.com. Bisa diakses melalui Google Chrome. Silakan pejuang Bawikarsu bisa masuk ke menti.com, kemudian join meet dengan kode 125684. Silakan buka new tab yang baru ya. Kemudian ketikkan menti.com. Nah, di sana pejuang Bawikarsu diminta untuk memasukkan kode. Kodenya adalah 125684 karena kita jarak jauh jadi harus ada interaksi ya. Kemudian Bu Murni minta di sana ada petunjuk. 1 kata saja yang terlintas di pikiran para pejuang Bawikarsu saat mendengar kata belajar. One word, just one word ya, nggak boleh lebih dari 1. Oke, itu sudah ada yang masuk. 1 participation katanya seru, nice, konsep, good ya. Kita tunggu ya sekitar 50 lah gitu ya. Ilmu, berlatih, usaha, yes, nice. Next terus, konsentrasi, semangat, berpikir, berjuang. Wah, ini pejuang Bawikarsu sejati ya. Oke, kata yang paling besar itu adalah kata yang paling banyak ditulis. Sukses, semangat, apalagi itu ya? Berlatih, fokus. Ini alhamdulillah afirmasi positif semua ya. Tidak ada yang nulis ngeluh ya. Pintar, semangat. Jadi paling banyak menulis kata sukses karena kata itu paling besar muncul di menti.com. Semangat, apalagi itu ya. Ya kecil-kecil itu enggak bisa saya baca. Itu sudah berapa Pak Lutfi pesertanya? Oh, kita tunggu 100 kita hentikan. Nanti bisa-bisa ini 1 jam ya. Oh, sudah. Oh, oke. Saya hitung countdown 10 ya. Kalau sudah selesai berarti sudah gitu ya. Masih sukses menempati posisi pertama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ya. 3, 2, 1, stop. Oke, stop. Masih ya.
di stop aja, download result. Yes. Oke, sudah tidak bisa ya? Oh, sudah. Nanti tinggal download itu. Jadi ada 178 lebih partisipan. Ternyata di luar dugaan saya. Saya kira anak-anak membuat ngeluh gitu ya. Bosan, boring, kewajiban, beban. Ternyata pejuang Bawi Karsu angkatan 2023 ini luar biasa. Kata yang paling banyak muncul itu ternyata sukses. Amin. Semoga semuanya sukses ya. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke materi ya. Oke, kita mulai dari hal yang sederhana, definisi belajar. Next. Oke, apa sih definisi belajar itu ya? Ini memang fotonya real kakak kelasnya ya. Oke, menurut para ahli namanya Winkel 2009, mungkin kalian nggak kenal ya, saya juga nggak kenal gitu ya. Belajar itu adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif. Nah kayak tadi itu kita sedang belajar sebenarnya. Karena ada interaksi aktif antara anak-anak di rumah dengan ibu di sini. Dan lingkungan, itu salah satunya teknologi tadi. Yang menghasilkan sejumlah perubahan yang relatif konstan dan berbekas gitu. Jadi kalau suatu saat anak-anak belajar tetapi belum berbekas dan tidak konstan, atau namanya istiqomah gitu ya, itu sebenarnya belum belajar ya. Seperti mantan itu bekasnya kan dalam banget ya. Nah itu belajar kalian. Jadi kalau kalian sedang sama gebetan itu sebenarnya itu belajar banget karena berbekas gitu ya. Pengalaman itu ya, enggak. Nah karena tidak mengenal Pak Winkel gitu mungkin akan lebih masuk jika dari saya, ini bukan ahli pendidikan saya ya, tapi praktisi pendidikan. Kalau menurut Bu Murni, belajar itu adalah kesempatan, itu diwarnai beda. Artinya apa? Jadi kalau anak-anak sekarang diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi diri, untuk belajar, maka manfaatkanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena di luar sana banyak anak-anak yang tidak bisa belajar. Betul apa enggak? Oke, jawabannya pasti betul ya. Makasih atas jawabannya. Kesempatan mengeksplorasi diri. Jadi setiap orang itu punya kelemahan dan kelebihan. Pernah nggak berpikir tadi di awal foto saya, itu saya pakai selempang ya. Saya tidak membayangkan bahwa seseorang dengan, maaf ini bukan bullying ya, karena kemarin Bu Riko udah ngajari bullying, nanti salah ya. Seseorang dengan fisik yang besar seperti saya gitu ya, saya tidak sebut gemuk tapi besar. Itu kan tidak mungkin pakai selempang seperti Miss gitu-gitu ya, Miss Universe, Miss Indonesia. Nah itu kalau kita fokus pada kekurangan kita, jadi tidak mungkin karena kita fokusnya pada tubuh yang besar. Tapi coba cari kelebihan kita, eksplorasi kelebihan kita, suatu ketika kita bisa pakai selempang itu. Ya walaupun bukan Miss Indonesia ya, nggak mungkin gitu ya. Tapi lain ya, jadi duta sains, jadi putra putri Bawi Karsu, apalagi nanti kalian itu bisa ya. Jadi apa yang mau disampaikan di sini bahwa kalau kita punya kekurangan jangan diekspor ya, ditinggi-tinggikan gitu ya. Kita fokusnya pada kekurangan tapi fokus pada kelebihan gitu. Bijak sekali saya ya. Mengeksplorasi diri untuk menjadi lebih baik. Nah, belajar itu menjadi lebih baik. Kalau suatu ketika anak-anak belajar tapi tidak menjadi lebih baik, itu belum belajar namanya. Itu baru mencoba. Bedakan ya, mencoba dengan belajar. Nah, jadi ada kata kunci di situ adalah menjadi lebih baik. Next. Nah, sekarang karena yang diminta oleh kesiswaan itu adalah belajar efektif. Nah, apa sih belajar yang efektif itu? Ternyata belajar efektif itu seperti ini. Coba kita bandingkan. Ada di sini namanya Ahmad. Semoga di sini nggak ada yang namanya Ahmad, kasihan ya. Dia belajar 3 jam ya, menyelesaikan tugas esai hanya 3 jam. Tapi si Agus ya, ini awalnya sebenarnya si Doni saya ganti, alhamdulillah gitu ya. Ternyata ada Doni tadi di sini ya. Si Agus itu bergadang semalaman, tapi pekerjaannya nggak ada yang selesai, jauh dari tuntas. Kira-kira menurut para pejuang Bawi Karsu, yang mana belajarnya yang efektif? Nah, tuliskan di kolom chatnya ya, saya nggak bisa lihat itu.
Yang mana yang lebih efektif? Yang mana Ibu Moderator? Oh, katanya si Ahmad. Yes, benar sekali. Ahmad itu belajar lebih efektif dibandingkan Agus. Meskipun waktu yang diperlukan oleh Agus untuk belajar jauh lebih panjang gitu ya. Seperti kalau kita lihat si Ahmad, kamu kok sudah selesai belajar gitu ya. Habis itu dia nge-game. Sementara si Agus semalaman gitu ya di depan laptop, di depan buku, tapi tidak ada yang tuntas. Nah itu kita harus belajar yang efektif. Lalu apa itu belajar efektif dari kondisi tersebut? Next. Nah ini menurut ahli lagi ya, namanya Cronbach. Nah, itu berpendapat bahwa proses belajar yang paling efektif adalah belajar melalui pengalaman. Jadi kayak OSIS-OSIS yang sedang ada di sini menyiapkan segala sesuatunya itu mereka sedang belajar. Melalui apa? Melalui pengalaman. Karena belajar yang terbaik itu adalah pengalaman. Kalau nggak mengalami itu akan susah untuk kita ingat. Nah, kalau Bu Murni sendiri mendefinisikan belajar, termasuk kalau Bu Murni bekerja gitu ya, belajar yang efektif adalah belajar yang produktif. Nah, itu kata kuncinya. Kalau nanti diminta buat rangkuman harus ada ini ya. Belajar yang efektif adalah belajar yang produktif. Artinya berapa banyak hal yang berhasil Anda kerjakan dengan baik loh dalam jangka waktu tertentu. Jadi targetnya terlihat, hasilnya terlihat. Itu belajar efektif. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa anak-anak di rumah sudah belajar secara efektif? Ini dia ciri-cirinya. Yang pertama, next. Yang pertama adalah, ciri yang pertama adalah belajarnya menyenangkan. Nah, kalau kamu sudah senang belajar, kayak tadi kan, di awal itu senang belajar ya, sukses, semangat, itu sudah benar-benar ciri calon-calon pembelajar efektif gitu ya. Jadi kita kalau belajar itu harus senang dulu. Jadi kalau senang, itu insya Allah akan cepat untuk memahami materinya. Yang kedua adalah, ciri yang kedua adalah terjadwal dengan baik. Nah, nanti Bu Murni akan share kalian, ada beberapa teknik yang pernah Ibu lakukan, bagaimana agar belajar atau bekerja itu menjadi efektif. Nah, salah satunya adalah membuat jadwal dengan baik. Karena kalau ada jadwal, berarti ada yang mengikat kita. Ingatlah, kitalah yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Wih, kayak Mario Teguh ya, sudah pantas ya. Oke, yang ketiga, ciri yang ketiga adalah tidak memakan banyak waktu. Nah itu ya, tidak makan banyak waktu sehingga seperti gambar itu ya, anak-anak harus muter sendiri waktunya karena sudah kehabisan waktu. Ingatlah 24 jam yang dikasih oleh Allah, dikasih oleh Tuhan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kalau belajar itu tidak perlu seharian semalaman, tetapi cukup ya. Biasanya ada yang mengatakan 24 dibagi 3 gitu ya. 8 jam beribadah, 8 jam bekerja, 8 jam beristirahat, main dan lain sebagainya. Itu diatur waktunya. Dan ciri yang keempat adalah hasil yang maksimal. Jadi kapan ciri kita belajar yang efektif? Kalau ada hasil yang kita lihat maksimal. Jadi tugas yang dikerjakan itu hasilnya maksimal. Oke, selanjutnya setelah ciri-ciri belajar efektif, nah ini pasti yang ditunggu-tunggu ya. Apa sih tips kita supaya bisa belajar dengan efektif? Sebenarnya tips belajar efektif itu banyak sekali ya, tapi Bu Murni rangkum dan tips ini pernah saya alami ketika SMA, kuliah itu ya. Jadi kalau sebatas teori nanti susah. Jadi kalau ini adalah praktik yang sudah dilakukan, sembari Ibu mengamati kakak kelas kalian yang belajar itu saya masukkan tipsnya ya. Yang pertama tentu berdoa ya. Karena bagaimanapun ikhtiar kita kalau tidak berdoa itu tidak akan seimbang gitu ya, tidak akan berhasil. Jadi selalu awali dengan doa. Kemudian yang kedua, anak-anak di rumah harus tahu gaya belajarnya. Apa gaya belajar Anda? Kalau Bu Murni itu adalah audio visual. Gaya belajar itu ada 3 ya, ada audio visual dan ada visual. Ada juga yang kinestetik sebenarnya. Nah kalau Bu Murni itu adalah tipe audio visual, selain mendengarkan saya harus melihat tayangan seperti ini. Makanya kalau saya diminta untuk mendesain sesuatu itu suka, tapi memang lama ya, karena daya imajinasi perempuan dibanding laki-laki itu lebih rendah.
Tapi kalau diberikan seperti ini saya lebih enak sambil mendengar, sambil melihat. Nah, itu harus kenali diri sendiri dulu apa gaya belajarnya. Misalnya kalau gaya belajarnya kinestetik, berarti carilah kegiatan-kegiatan belajar yang mengutamakan pergerakan gitu ya, tidak diam statis. Kalau yang suka audio, mungkin bisa belajar lewat radio atau direkam terus dipelajari gitu ya. Kalau yang suka audio visual kayak saya bisa pakai video, bisa pakai media interaktif. Yang ketiga, rasakan bahwa belajar itu adalah kebutuhan ya, bukan kewajiban. Alhamdulillah tadi tidak ada yang menulis kewajiban ya, kalau saya lihat itu kebutuhan. Kalau kita butuh terhadap sesuatu itu pasti kita akan memperjuangkannya gitu. Kalau hanya sebatas kewajiban nanti akan menjadi beban. Jadi nanti kalau mulai semester baru itu ya, rasakan bahwa belajar sejarah itu adalah kebutuhan. Belajar kimia itu adalah perlu gitu ya. Biar nanti bisa buat obat atau paling tidak buat teh gitu, tahu takaran yang pas tuh belajar kimia gitu ya. Belajar sejarah supaya apa? Ya bisa menceritakan ke anak kita bahwa begini loh perjuangan Insinyur Soekarno. Jadi jadikan belajar itu kebutuhan. Kemudian yang keempat, tempat belajar yang nyaman, ini penting ya. Tapi banyak dari kita yang mengeluh, rumahnya dia luas, rumah saya sempit. Saya tidak punya tempat belajar yang nyaman. Ingat, tidak ada rumah yang sempit. Yang namanya sempit itu, kalau asumsinya Bu Murni, sempit itu adalah gang yang kita masuk, kita terjepit gitu. Sementara kalau kalian masuk rumah kalian itu nggak pernah terjepit kan ya, pasti pas toh. Nah itu rumah kita itu, tempat belajar kita itu sebenarnya tidak ada yang sempit. Tahu nggak apa yang membuat kita terasa sempit di rumah kita? Yaitu satu, barang-barang. Kalau kita punya rumah, kemudian kita penuhi dengan barang-barang, maka kita akan merasakan kesempitan yang luar biasa. Sehingga di situ akan muncul ketidakbersyukuran gitu ya. Oh, tempat belajar saya sempit, beda dengan si A yang rumahnya luas ya, enak ya belajarnya. Itu tidak ya. Jadi mulai tata tempat belajarnya buat yang nyaman, yang sedikit barang. Pokoknya tips dari Bu Murni itu, meja belajarnya itu sedikit barang. Cukup sticky notes gitu ya untuk membuat jadwal, kemudian alat tulis itu cukup, laptop dan lain sebagainya. Nah ini yang penting tadi, rutin tapi tidak lama. Makanya Allah sangat menyukai ya Bu Ulil ya, bahwa pekerjaan itu sesering mungkin dilakukan, istiqomah gitu ya. Walaupun tidak lama gitu ya, tidak sholatnya tidak seharian sholat gitu, tidak ya. Tapi rutin, misalnya sholat duhanya rutin gitu. Sama belajar juga gitu, belajarnya rutin walaupun tidak lama. Jangan belajarnya seharian, tapi itu setahun sekali. Kalau mau ujian gitu ya. Saya rasa enggak ada ya di sini begitu ya. Nah, bagi waktu belajar Anda, ini yang paling susah biasanya membagi waktu belajar. Apalagi ketika kalian nanti memilih menjadi OSIS PK seperti mereka ini. Yang di saat yang lain di rumah mungkin sedang belajar, mereka harus mempersiapkan hal lain. Nah, itu harus dibagi waktu belajarnya. Kemudian lakukan diskusi. Nah, biasanya kalau belajar efektif itu akan lebih banyak kita lakukan diskusi dengan teman. Kalau pandemi gimana Bu? Online saja, banyak sekali aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Asalkan diskusinya diskusi yang beneran loh ya. Jangan diskusinya ngerumpi gitu ya, itu nanti kuota habis tidak dapat apa-apa gitu ya. Apalagi maaf gibah itu kan enggak boleh ya. Jadi lakukan diskusi secara online atau nanti di sekolah secara offline. Nah, cari cara untuk membantu konsentrasi. Kalau saya, Bu Murni pribadi, caranya adalah dengerin musik tapi musik instrumental. Itu kalau saya. Nah, kalau anak-anak gimana cara konsentrasinya? Mungkin ada yang dengan mengemil ya, ngemil ya. Jadi dia belajar bisa konsentrasi kalau ngemil, tapi nggak boleh kebanyakan loh ya. Nanti akhirnya konsentrasinya benar-benar full, yaitu ketiduran gitu ya, karena kekenyangan gitu ya. Kalau mungkin ada yang berkonsentrasi kalau dengan baca dalam hati gitu. Tahu kan ya baca dalam hati ya? Baca tapi nggak bunyi. Tapi ada anak yang belajar dengan konsentrasinya tinggi kalau sambil ngomong kayak gini. Ya, perkembangan model atom, yang model atom itu dibagi gitu-gitu. Ya, itu beda, terserah dari anak-anak semua. Kemudian yang ke-9, pahami bukan menghafal. Nah, ini jelas, tapi kebanyakan dari kita suka pelajaran yang menghafal gitu ya. Kalau hafalan itu saya nyantol Bu, tapi kalau sudah fisika, kimia gitu ya,
Kenapa harus selalu disebut fisika, kimia itu ya? Matematika itu susah. Kenapa? Karena kita menghafal, kita tidak memahami. Terus bertanyalah ya, karena kalau kita tidak bertanya, kata pepatah apa? Kalau tidak bertanya, oh tidak, kalau bagi Bu Murni tidak sesat di jalan ya. Kalau tidak bertanya nanti tidak ada jawaban, ya. Garing ya? Ya. Kenapa kalau kita bertanya itu tidak ada jawaban? Karena kita nggak bertanya. Karena kalau tidak bertanya berarti tidak dapat jawaban dari apa yang tidak kita ketahui. Tidak sesat di jalan kayaknya ya. Karena bertanyanya pas nggak di jalan gitu. Nggak bercanda ini ya. 11, coba terus meskipun gagal. Ini klise sebenarnya tapi penting. Pokoknya kalau gagal remedi jangan langsung nangis ya. Ini saya enggak mau ya. Kalau nanti ada yang remedi gitu nangis merasa dunia akan runtuh gitu ya. Enggak, coba terus meskipun gagal. Kemudian yang ke-12, wow enggak kelihatan ini apa ya. Oh, sukai mata pelajaran. Nah, ini penting sekali menyukai mata pelajaran. Harus semua mata pelajaran disukai. Dari agama apalagi ya. Sampai ke seni budaya semua harus disukai. Seperti Anda menyukai seseorang itu kan kalau sudah suka sama seseorang itu semua kelihatan indah. Kalau kita mencintai komdis itu akan terlihat indah semua, ya. Karena kita suka. Oh, siapa komdisnya saya nggak hafal soal Ibu ya. Gitu juga kalau kamu sudah suka sama kimia, love gitu ya, semua kesusahan kimia itu tidak akan terlihat. Yang lihat hanya indah-indahnya saja. Nah, coba mencintai pelajaran seperti anak-anak mencintai calon gebetan gitu ya. Calon istri nanti atau calon suami. Ini tertawa kayaknya di rumah. Tertawa sepuasnya enggak apa-apa ya karena Bu Murni enggak dengar ya. Kemudian manfaatkan fasilitas yang tersedia. Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Nah, ini kadang menjadi alasan kita. Saya enggak punya wifi seperti kita tuh terlalu sering membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ini Mario Teguh lagi ya. Itu enggak boleh ya. Apa misalnya kalau orang lain punya laptop, anak-anak hanya punya komputer udah Pentium berapa, itu tidak ada masalah sebenarnya. Karena fungsinya sama. Ya, bedanya dia bisa Skype gitu ya. Kita mau Skype loadingnya lama gitu. Nah, bedanya cuma gitu doang. Tapi kalau fungsi menghasilkan pembelajaran itu sama ya. Jadi tidak boleh merasa terbebani oleh fasilitas. Kemudian ini yang penting, ini yang selalu saya amati kalau anak-anak di kelas ya. Kakak kelas kalian itu ternyata hasil penelitian Bu Murni ini keren ini, bahwa anak-anak yang suka membuat review atau peta materi dengan lettering, tahu lettering ya, zaman sekarang anak pasti tahu lettering, nulis yang susah, bagus tuh ya, salah satunya ini Mbak Ivena ini suka lettering itu, Dianira juga ya, Mbak Dianira juga ya, itu ternyata hasil belajarnya bagus loh, karena dia setelah mendapatkan pengetahuan itu diulang kembali dan dibahasakan sendiri menggunakan catatan yang indah gitu. Kalau indah pengen belajar terus. Termasuk Mas Doni nih, walaupun laki-laki catatannya Masya Allah ya, nanti bisa kamera mengarah ke Doni gitu ya Mas Doni. Itu jadi jangan alasannya karena dia perempuan catatannya lebih bagus. No, tidak ada gender dalam membuat catatan gitu ya. Oke, terakhir yang 15 banyak banget sebenarnya ya. Buat kesimpulan dan ajarkan. Nah, ini buat kesimpulan kayak review materi, kemudian coba ajarkan. Coba telepon teman terus pura-pura jadi guru, itu akan lebih cepat nyantol ya. Terakhir adalah itu apa ya? Mencoba latihan soal. Nah, katanya kalau setelah materi itu enggak ada latihan itu kurang. Makanya nanti di akhir Bu Murni akan memberikan kuis supaya tahu siapa sih yang belajar hari ini gitu ya. Oke, next. Karena waktu ya. Nah, ini dia tips belajar efektif selama pandemi COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Ada 8 yang Bu Murni sarankan gitu ya, boleh nanti dicari yang lain di Google banyak. Yang pertama adalah ruang belajar yang tenang dan nyaman di rumah, itu kayak tadi ya, sudut belajar, mungkin ada yang suka di teras belajar ya sambil lihat tukang bakso lewat gitu, itu boleh. Pokoknya ada sudut belajar yang nyaman, karena selama seharian beberapa jam itu kita daring, itu benar-benar kita perlu menyesuaikan dengan kebiasaan baru, itu yang disebut adaptasi kebiasaan baru. Kita selama ini belajarnya lihat Bu Murni live gitu ya, tatap muka, tapi sekarang harus lihat layar dan itu kesehatan harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, siapkan perlengkapan belajar, letakkan di tempat yang terjangkau. Nah, itu disusun ya. Hari ini jadwalnya matematika itu sudah disusun, disiapkan.
Kemudian yang ketiga, pastikan jaringan internet kuota tersedia. Nah, ini paling penting ini ya. Kalau tidak tersedia gimana Bu? Misalnya itu harus dihubungi gurunya atau wali kelasnya. Saya nggak tersedia, bisa nggak tugasnya dalam bentuk ini dan lain sebagainya. Tapi tetap komunikasi ya, jangan diam gitu ya. Kemudian yang keempat, perhatikan jadwal belajar dari sekolah, nanti insya Allah akan dapat jadwal belajar. Itu perhatikan schedule-nya, jangan sampai saat live meeting Zoom begini anak-anak ketiduran di rumah, nggak lucu ya. Kita mimpi tadi ada matematika gitu ya, sin, cos, tan, itu ternyata mimpi gitu ya. Itu luar biasa. Makanya coba memperhatikan jadwal belajar dari sekolah atau membuat jadwal sendiri gitu. Terus yang kelima ini it works ya. Kalau dengar iklan susu, trust me, it's work gitu ya. Tahu lah ya ikan susu apa itu ya, enggak perlu disebut. Ada yang nggak tahu ini, wah enggak pernah nonton TV ya. Itu jauhkan smartphone, jauhkan smartphone, susah ya ngomong ini. Saat Anda belajar agar fokus. Tapi itu ada katanya, kata kunci di situ ada dikurung Bu Murni ya. Jika belajar menggunakan laptop atau belajar dengan buku teks membuat catatan. Karena nanti ada yang berdalih, loh saya belajarnya lewat HP kok, kalau smartphone-nya dijauhkan gimana belajar gitu. Itu udah ada kata kuncinya ya. Mengapa? Karena ini pernah selalu hampir saya lakukan, termasuk buat slide ini. Kalau saya sambil megang HP itu enggak selesai-selesai. Tapi ketika 25 menit itu saya lepaskan, langsung selesai. Maksudnya dikerjakan ya, enggak langsung berubah selesai gitu. Ini dicoba di rumah. It works banget. Ini bekerja sekali. Waduh, keren bahasanya ya. Pokoknya percaya deh sama saya gitu. Kemudian jaga kesehatan lah, ini klise ya, olahraga, minum air mineral, makan makanan yang bergizi, tolong junk foodnya dikurangi gitu ya. Saya kalau belajar ngemil pakai junk food itu tidak baik ya. Kemudian rajin cuci tangan. Kemudian walaupun di rumah itu harus rajin cuci tangan ya. Kemudian yang ketujuh, berdiskusi secara online. Nanti akan ada diskusi online bersama guru, bersama teman-teman gitu juga ya. Kemudian membuat catatan atau review. Nah, ini penting tadi kita ulang karena kalau pandemi itu tentu informasi yang didapatkan akan lebih minim dibandingkan di kelas. Jadi catatan itu penting sekali, terutama peta konsep, ringkasan dan lain sebagainya. Saat nanti tanggal setelah selesai MPLS itu anak-anak akan mengikuti pembelajaran pertama di masa SMA yang konon katanya masa paling indah ya. Nggak tahu ini OSIS-PK bener ya, masa SMA itu paling indah? Oh bener katanya. Nggak tahu saya indahnya di mana gitu ya. Pokoknya paling indah, nanti rasakan indahnya ya. Nah, ini ada teknik belajar efektif, ada sebenarnya di Google itu banyak, ratusan teknik. Tapi yang Bu Murni share itu adalah yang Bu Murni lakukan. Teknik apa saja, ini pengetahuan bagus untuk kita, termasuk OSIS-PK juga bisa ya. Hindari sistem kebut semalam atau SKS, kecuali SKS-nya Semanti ya, karena SKS-nya Semanti itu sistem kredit semester, itu harus kamu kejar biar bisa belajar dengan cepat gitu ya. Tapi kalau SKS ini tolong dihindari, di mana kita belajar ekstra cepat, H-1 dari tanggal ujian. Coba lihat sampai tidur di tumpukan buku itu, ya ini sangat luar biasa, ini anak yang sangat luar biasa ya, sampai bukunya menimpa dia itu. Nah, itu yang disebut SKS. Kenapa ini dihindari? Lihat gambar di sana. Ini bisa nggak? Oh, ini bisa pointernya. Maklum saya agak gaptek gitu ya. Ini ada gambar di sini, kita lihat. Ada, kamu sudah belajar ya mengamati. Terus ada buku, sudah belajar dari buku. Terus sudah dapat kata-kata, sudah dapat knowledge, pengetahuan. Ternyata tidak ada yang masuk ke sini kalau kita sistem kebut semalam. Jadi sudah banyak sekali rasanya kita belajar, tapi tidak ada yang kita ingat. Mengapa? Karena tidak ada yang masuk ke otak kita. Makanya gambar ini lihat, semuanya akan berakhir keluar, malah jatuh lagi. Seperti seolah-olah sudah belajar, tapi nggak ada hasilnya. Nah, itu dihindari. Ngomong gampang ya Bu? Iya gampang sekali ya. Coba nanti kita juga lakukan gitu ya. Nah, di sistem kebut semalam ini siswa akan mati-matian mempelajari, bahkan tidak tidur ya. Dan ini hasil penelitian ya, saya lupa mencantumkan, ini penelitian dari orang luar negeri ya, pasti orang luar negeri ini. Semakin banyak jam tidur yang Anda kurangi untuk belajar, maka semakin buruk kinerja Anda saat mengerjakan ujian. Itu hasil penelitiannya. Ini kata saya tandai di sini, buruk ya. Berarti waktu itu berbanding terbalik dengan kinerja kita saat ujian.
Kenapa? Karena kita sudah habis waktunya untuk belajar. Makanya ketika ujian anak-anak selalu saya bilang 5 menit atau sebelum 30 menit itu tidak boleh belajar lagi. Karena kalau kita belajar lagi maka semua yang kita pelajari di dalam otak itu terdistraksi gitu ya, hilang gitu. Terhancurkan lagi ya, mumet lagi. Nah, itu penelitian yang nanti bisa diterapkan ya, semoga bermanfaat nanti. Kemudian teknik yang kedua itu ada namanya teknik Podomoro. Ini saya terapkan benar-benar bagus ini. Teknik ini disampaikan oleh Francesco Cirillo. Dia ahli dari Italia. Nah, teknik ini khusus untuk anak-anak yang seperti apa? Jadi kalau ada pejuang Bawi Karsu yang punya masalah belajar seperti ini, sulit fokus. Jadi perhatiannya sering tidak terbatas, sering nggak fokus gitu ya. Kita gunakan teknik Podomoro ini. Mengapa si Francisco ini menciptakan teknik Podomoro? Karena ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia itu punya short attention span. Artinya apa? Perhatian sangat terbatas. Jadi jujur, saat anak-anak sekarang di rumah, sebenarnya perhatiannya hanya 25 menit ke saya. Sisanya itu sudah mulai melayang. Benar apa enggak? Benar apa benar? Pasti benar jawabannya di chat ya. Coba ditulis di chat, benar gitu ya. Nah, gimana cara teknik Podomoro ini? Jadi Podomoro itu identik dengan tomat. Tomat itu adalah bahasa Italia dari Podomoro gitu. Balik saya, Podomoro itu adalah bahasa Italia dari tomat ya. Jadi dia saat menguji ini menggunakan timer berupa buah tomat. Jadi caranya begini, ini sudah Bu Murni implementasikan ya. Jadi kita siapkan materi atau belajar yang mau kita pelajari. Misalnya hari ini kita belajar fisika, karena ada Pak Wawan saya sebut fisika gitu ya. Hari ini belajar fisika, siapkan dulu fisika apa, misalnya fisika apa Pak Wawan? Gaya ya, misalnya gaya. Kemudian selanjutnya si Cirillo ini atau anggap saja si Murni tadi ini ya, dia setel timer. Timernya nggak harus bentuk tomat loh ya, itu kebetulan pas dia meneliti itu bentuk tomat. Kalian setel timer selama 25 menit. Nah, setel timernya 25 menit, kemudian belajarlah selama itu. Tanpa ngambil HP dan lain sebagainya kayak tadi ya, fokus pokoknya belajar. Setelah 25 menit itu akan timernya berbunyi, tring gitu ya, berbunyi. Kalian harus berhenti dan take a break, jadi istirahat selama 5 menit. Setelah itu diulang fase ini hingga 4 kali. Nah, 4 kali berarti berapa itu? 25 kali 4 ya? Ya sekitar 100 menit ditambah istirahat 20 menit ya, jadi sekitar 2 jam gitu ya, tapi ada istirahatnya. Nah, baru istirahatlah selama 15 sampai 30 menit. Nah, jadi teknik ini sangat tepat digunakan bagi kalian yang sangat sulit untuk fokus. Tapi harus konsisten gitu. Kalau memang 25 menit tidak boleh sebelum 25 menit berhenti untuk belajar. Jadi ini ada teknik ini, kata kuncinya adalah waktu belajar dan istirahat. Saya agak percepat ya karena Pak Wawan sudah di kanan ya. Tadi mulainya agak telat ya. Kemudian teknik Feynman. Iya, santai aja kata Pak Wawan. Oke, saya lanjut ini sampai sore bisa ini ya. Teknik Feynman ya. Teknik ini ahli fisika kalau nggak salah, ini Philip Feynman. Ini adalah bagi anak-anak juang Bawi Karsu nanti yang kalau belajar tuh suka praktik atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi gunakan teknik ini. Teknik ini caranya cukup mudah. Langkah pertama pilih materi kayak tadi sama dengan Podomoro ya. Kemudian ajarkan topik itu dengan bahasa sederhana kepada orang lain. Gaya adalah rumus gaya gitu ya, pura-pura mengajar gitu. Kemudian yang ketiga, cek bagian mana yang masih belum tepat atau belum dikuasai. Dan yang terakhir, pelajari yang tadi tidak dikuasai tersebut. Pelajari dan pahami bagian tersebut. Jadi ada 4 step kalau teknik Feynman. Kemudian teknik yang ketiga, nah ini yang paling sering saya lakukan, walaupun saya tidak muda lagi, itu saya harus membuat begini. Jadi jangan salah anak-anak itu ya. Ini namanya teknik Kanban, metode Kanban. Dia itu pakai sticky note. Ini mungkin sering dipraktekkan oleh kalian ya. Ini namanya metode yang paling efektif untuk menyelesaikan tugas. Biasanya dia pakai papan. Kalau Bu Murni di rumah cukup di lemari belajar gitu ya. Meja belajar, almari belajar, salah ya. Meja belajar. Itu kita buat 3 begini, papan, kemudian ditulisi to do, doing, and done.
To do itu artinya apa yang akan kita lakukan. Doing itu apa yang sedang kita kerjakan. And done itu apa yang sudah berhasil kita kerjakan. Warnanya beda-beda seperti itu. Nah, Bu Murni harapkan ketika kita membuat to do, doing, done, yang done itu lebih banyak dibandingkan to do ya. Jadi jangan harapannya banyak itu ya. To do saya, 1, bertemu pacar, 2, belajar fisika ya, 3, main ini dan sebagainya ya, ngerjakan tugas ini. To do-nya banyak sampai ratusan, doing-nya 1, done-nya enggak ada. Nah, itu yang keliru. Jadi bagaimana menggeser to do itu ke done, jadi done-nya lebih banyak. Nah, ini efektif loh untuk mengerjakan tugas. Jadi kalau Bu Murni di rumah itu to do-nya itu memasak pagi, yang kedua ini presentasi, nanti digeser. Kalau sudah selesai presentasi ini digeser ke done. Karena masih di sekolah nggak bisa geser ya, nanti digesernya gitu ya. Jadi ini yang disebut metode Kanban dengan to-do list, yaitu skala prioritas. Terakhir, teknik terakhir itu adalah rule. Ini teknik yang familiar ya, aturan 80-20. Ini pasti banyak yang tahu. Kalau nggak tahu, alhamdulillah kita bertemu gitu ya. Teknik ini disebut teknik Pareto, di mana jangan baca tulisan yang terlalu banyak itu ya. Saya juga nggak suka, tapi kenapa saya buat begitu, entahlah gitu ya. Ini, kita lihat gambar ini saja. Nah, kita lihat gambar ini. What you do, ada yang paham nggak ya? 80% and 20% gitu ya. Your result 20%, 80%. Jadi artinya gini, teknik ini mementingkan skala prioritas. Jadi tugas-tugas yang perlu dulu dilakukan terlebih dahulu. Misalnya ada tugas yang sangat penting, yang kalau para pejuang Bawi Karsu kerjakan, itu meskipun hanya 20%, tapi hasilnya 80%. Misalnya buat proyek ini dulu dikerjakan. Jadi nanti hasilnya terlihat tuntas. Apalagi kalau waktu deadline-nya, itu yang perlu diperhatikan. Daripada anak-anak di rumah itu mengerjakan, banyak yang dikerjakan ya, kecil-kecil tapi itu tidak skala prioritas kita. Itu yang kita lakukan 80%, waktu yang kita hadirkan banyak, tapi resultnya kecil. Kok kayak enggak lakukan apa-apa, pernah nggak ngerasa gitu ya? Kayak udah seharian gitu melakukan hal, tapi kayak tidak ada result gitu, tidak ada hasil. Nah itu karena kita tidak memakai aturan ini atau teknik skala prioritas ya. Oke, terakhir ini sudah, karena saya sudah capek berdiri gitu ya. Ini terakhir, semoga teknik nanti itu tidak akan sama pada setiap individu, tapi bisa menjadi salah satu referensi untuk anak-anak belajar. Nah di quotes ini ada 3 quotes yang saya ambil. Yang pertama dari Bapak Presiden kita Insinyur Soekarno ya, itu adalah gantungkan cita-citamu setinggi langit gitu ya. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Cia, luar biasa ini ya. Artinya apapun kondisinya di rumah ya, baik lengkap fasilitasnya, tidak gantungkan cita-citanya setinggi langit ya. Karena kalau nanti jatuhnya itu enggak sakit, soalnya di antara bintang-bintang. Nah ini dari Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, termasuk kita hari ini itu sedang tujuannya MPLS, pra-MPLS itu sebenarnya ingin mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti menuju surga. Masya Allah ya. Jadi jangan merasa rugi untuk menuntut ilmu, apalagi rugi mengikuti sesi-sesi pra-MPLS OSIS ini, karena ilmunya banyak ya. Terakhir ini quote dari seseorang yang sangat luar biasa, yaitu saya sendiri ya. Karena kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, siapa lagi itu? Jadi kita harus bukan sombong ya, tapi harus percaya pada diri sendiri bahwa jika Anda ingin mengubah dunia, mulailah dari pendidikan. Jadi kalau dunia ini ingin kita ubah, itu belajarlah dulu, karena dari pendidikanlah kita bisa mengubah dunia, apalagi mengubah nasib gitu. Oke, itu dari Bu Murni. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sebelum saya akhiri atau ada sesi pertanyaan, izinkan kita kuis gitu ya, karena tadi dari saya itu materinya kan tips belajar yang efektif itu setelah materi itu biasanya ada latihan, untuk kita ada kuis Kahoot. Silakan masuk ke kahoot.it ya. Iya, untuk seluruh peserta segera membuka Kahoot ya, bisa lewat Chrome. Kahoot.com. Ya, kahoot.it atau .com boleh. Kahoot ya, udah biasa kayaknya anak-anak milenial ini jauh lebih dari saya ya, dari Bu Murni sendiri. Silakan Kahoot, kemudian kita tunggu play.
play. Yes, yes. Kita tunggu sebentar ya sambil tidak wajib kok teman-teman yang di rumah, anak-anak yang punya akses internet yang cukup atau bisa itu monggo join, kalau tidak juga tidak apa-apa, kita saksikan sedikit aja. Play, yes, play. Kemudian teach. Oke, your Kahoot is now loading. Wow, jangan start dulu ya, kita lihat. Ini dia. Silakan join at www.kahoot.it or Kahoot application. Masukkan PIN-nya ya. Silakan moderator, PIN-nya dibacakan. PIN-nya 8684978. Yes, Sarafina first one join Kahoot. Kemudian, oke, 8 players. Kita tunggu berapa players ini? Waktunya masih berapa menit? Ya kita tunggu, pokoknya ini Pak Wawan pokoknya oke saja katanya ya. Kita tunggu, ada Bagaskara, hai Bagaskara, Agnes, Jessica. Oh ya, Bagas di sini ya. Ada Bagas juga ya. Julia, Alberta, Kansa. Enggak bisa saya sebutin satu-satu. Wah, sudah 134 players. Ingat, bermain Kahoot itu tidak harus benar, tetapi juga harus cepat. Karena siapa yang ada di podium itu ditentukan dari ketepatan dan kecepatan gitu ya. Ada Nafa, Haisa, Faris, Yoga, Rania. Nice. Oke. 182, 3, 4, stop ya. Kita tunggu 200 saja. Oke. Ilham. Sudah ya? Kita semua aja. Oke, semua aja katanya. Iya, kasihan ya yang enggak nanti. Soalnya hadiahnya sangat menarik ya. Dari OSIS PK Bawi Karsu. Entah apa itu, saya juga dapat, enggak tahu ini hadiahnya apa. Jadi lakukan yang terbaik gitu ya. Soalnya cuma 4 doang ya. Maunya sih 100 tapi enggak enak. Oh, ini berhenti. Oke. 222, 23, Leon. Ya. Oh, sampai berhenti ya. Wes, kalau sore berhenti alhamdulillah ya. Nalin, hai Nalin. Oke, berhenti kayaknya. Oh, tidak, ada Andini. Sebentar Bu. Ini masih loading gitu ya. Oke. Hesti. Oke. Ini berkurang, ini kenapa itu? Terlempar ya. Oke. Oh, masih semangatnya masih ada berarti ya. Alhamdulillah, saya kira sudah hilang semua itu ya. Oh, 300 ya. Ya, berarti saya boleh duduk dulu gitu. Oh, sudah berhenti. Oh, enggak, ada Davi. Banyak, Pak. Nadine, Mira, ya saya sebut-sebut aja yang ngisi waktu. Ketawa-ketawa ya. Maaf ya, bagi yang ketawa di rumah monggo ya. Tapi jangan terlalu sering, nanti orang tuanya bingung. Itu kok materi ketawa dari tadi ya. Ada Alan, ini anaknya Alan Budi Kusuma ya. Enggak ya? Oh, enggak roh. Cikwita, nama yang bagus. Nice. Ya, Ahtar. Oh, ada Ahtar. Ini OSIS PK enggak boleh ikut loh ya. Di rumah Komdis yang ada di rumah, apalagi ketua OSIS Batara itu enggak boleh ikut ya. Ini khusus bagi angkatan 23 ya. Kerin, Rosita, yes. Berhenti ya? Oke. Oh, malah ada yang mengundurkan diri ya. Itu sebelum berperang sudah pergi gitu ya. Enggak boleh itu ya. Simon. Oh, ini Simon ya, pemain bulu tangkis. Ada Marsa. Sudah ya? Oke. Tambah lagi. Iya. Iya, sampai jam 12 gak apa-apa katanya ya. Di kuotanya langsung habis itu ya. Ada Marsa ya. Temennya mana Marsa? Ada Nazwa. 270, berarti kurang berapa lagi ya? 70 lagi ya? Wow, lumayan itu. Oke, kita stop ya. Saya countdown, boleh?
9. Ayo coba 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita start dengan 270 players. Oke. Kalian memilih true and false ya, hanya true and false. Yes, pertanyaan pertama. Teknik belajar Pomodoro menggunakan timer untuk manajemen waktu, true or false? 20 seconds minutes only, hanya 20 detik. Siapakah yang ada di podium? Kita lihat, ini sudah kayak komentator bola ya. Oke, daerah 200 berapa itu ya? 229 answer. Semuanya menjawab. Tetot, habis. Kita lihat ada 222 orang yang benar. Wow, luar biasa ya. Jawabannya true itu tadi ya. Jadi menggunakan timer untuk manajemen waktu belajar. Next. Selamat. Ada lumayan berarti berhasil. Nah, kita lihat siapa yang ada di podium. Faros, Kristiani Putri, dan Gisel. Wow, ini 3 podium teratas ya. Oke, sekarang next. Faros masih di tangga teratas. Soal yang kedua, true or false? Gambar di bawah ini menunjukkan teknik belajar dengan metode Feynman. True or false? Selain harus benar, juga harus cepat. Nah, lihat tadi gambar ya, yang sering Bu Murni lakukan di rumah itu teknik Feynman atau enggak gitu ya. Kalau iya, jawab true, kalau enggak, jawab false. 201 orang keliru menjawab. Oh my God gitu ya. Oke, next kita lihat siapa di podium. Jawabannya itu false, itu adalah metode Kanban. Faros sudah digeser oleh Zia. Oke, Zia. Faros Muhammad Rafli. Next, soal yang ketiga. Kalau nggak salah ini ada 4 soal. True or false, teknik Feynman sangat cocok untuk pembelajar yang suka belajar dengan cara praktik atau berinteraksi dengan orang lain. True or false? Ayo, siapa yang memperhatikan itu akan kelihatan ya. Ayo bayangkan ada reward ya, ada hadiah entah apa saya juga nggak tahu ya. 25, 261, 21. Ini berarti alhamdulillah ya, 227 menjawab true. Yes, ini cocok untuk praktik ya. Teknik Feynman. Yang salah hanya sedikit sekali ya, 42 dari 200. Silakan next biar kita tahu yang di podium. Yes, Zia, Faros, and Rara ya. Tadi ada Muhammad Rafli sudah terlempar ya. Oke, Zia. Siapa Pak? Felin ya. Oke, ini 5 besar kita ya. Next. True or false? The last question ya. Salah satu ciri belajar efektif adalah belajar dalam waktu yang lama. Ini harus benar semua. Ya, kalau ini ada yang salah, berarti tadi sempat ngambil makanan ke dapur ya. Belajar efektif adalah belajar dalam waktu yang lama gitu ya. Itu efektif itu. Benar apa enggak sih gitu ya? Kita lihat, semoga saya harapkan biru semua. Loh, ini kok salah. Ayo, salah satu ciri belajar efektif adalah belajar dalam waktu yang lama. Hati-hati, iya, karena kalau main Kahoot dengan touchscreen, itu kadang meleset ya. Itu kepencetnya ya. Tapi siapakah 8 orang yang sangat beruntung itu? Apakah Zia masih di podium? Iki the last ya, kita lihat. Silakan Pak Lutfi. Oke, yang di podium Faros ya itu ya. Iya, Faros ya. Zia dan Rara. Jadi yang dapat itu juara satunya itu ya. Sebenarnya ada musiknya ya, tapi kok nggak kedengeran ya. Itu mungkin gini ya. Oke, ini dicatat ya. Masih SPK. Nanti hadiahnya jangan mikir pulsa deh gitu ya. Kalau pulsa 10 menit, ya difoto dulu ya. Kalau hadiahnya berupa pulsa atau barang itu kayak gimana gitu ya. 10 menit dipakai Zoom masuk aja udah habis itu ya. Kalau 10.000, nanti dikasih hadiah apa gitu ya kan, tidak harus. Oke, selamat untuk Faros dapat Zia dapat K, Rara hanya dapat T-nya aja ya. Kalau disambung jadi Kahoot gitu ya.
Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada guyonan atau ada kesalahan dalam pengucapan, hilap yang tentunya tidak Bu Murni sengaja gitu. Selamat berjuang, selamat belajar di SMA Negeri 3 Malang. Semoga lancar, sukses ke depannya. Amin ya. Bu Murni tutup dan akhiri, saya kembalikan ke moderator. Oh iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tanya jawab dulu. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan aktifkan fitur raise hand atau langsung melalui live chat. Kepada peserta dipersilakan. Kepada Dek Benedikta dipersilakan. Ya, bisa diulangi atau ditulis saja di chat. Tolong diulangi ya. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Bisa di unmute Dek audionya. Mungkin bisa lewat live chat ya langsung. Ya, pertanyaannya bagaimana cara menemukan gaya belajar? Kepada Bu Murni dipersilakan. Oke, bismillah. Terima kasih. Dikta ya. Benedikta ada pertanyaannya. Bagaimana cara kita tadi, salah satu tips belajar efektif itu kan kita harus tahu gaya belajar kita. Jadi kalau selama ini kan kita udah belajar ya, apalagi kalau sudah masuk jenjang SMA berarti kan sudah belajar. Kita sudah melalui fase dari PAUD TK walaupun nggak ingat itu ya, dari SD SMP itu kita lihat ketika kita belajar itu paling nyamannya dengan metode apa. Itu yang bisa mengenali diri kita sendiri gitu ya.
kalau misalnya tadi contohnya yang tadi aja, kalau pas dengerin Bu Murni tanpa melihat slide, hanya mendengar, itu kita bisa paham materinya. Mungkin saja itu adalah gaya belajar audio, ya. Kalau artinya kita dengan hanya mendengar saja sudah bisa. Tapi ternyata kalau hanya mendengar aja kok kayak nggak pas ya. Saya kalau lihat tayangan kok enak gitu ya. Nah itu mungkin saja Anda gaya belajarnya adalah visual. Jadi kalau dikasih tayangan, kalau dikasih slide sama Bapak Ibu guru itu sering ada anak-anak kalau pas saya ngajar, kalau Bu Murni ngajar tuh bilang, Bu Murni kalau ditulis di papan tulis ada gambarnya atau ditayangkan di slide tuh saya lebih paham. Berarti itu dia gaya belajarnya visual dominan. Tapi kalau ada anak, kalau Bu Murni ngajar itu sering tidak menatap Bu Murni ya. Jadi dia hanya begini sambil nyatet tanpa melihat gitu ya. Dia nyatet itu adalah anak-anak yang cenderung dia dengan audio saja nyaman gitu. Nah, kalau dikta biasanya belajar gimana nyamannya, kalau dengerin aja sudah cukup atau pengen ditampilkan kalau ada proses gitu ya, ditampilkan dari gambar dan lain sebagainya, berarti itu visual. Nah, ada yang seperti Bu Murni tadi, Bu Murni itu orangnya cenderung audio visual. Jadi kalau hanya gambar terus audio terus gambar aja gitu nggak paham ya. Tapi kalau audio visual itu kedua-duanya gitu. Apalagi kalau yang audio visualnya tuh pengen ada soundnya ya, audio yang animasi bergerak itu ada loh anak-anak seperti itu. Jadi kalau kita dikasih tayangan slide kayak Bu Murni tadi ternyata nggak masuk gitu. Tapi kalau ada proses mekanisme video gitu ya, dijelasin proses fotosintesis itu kalau dengan kata-kata kan nggak paham gitu ya. Kalau orang visual itu cukup dengan melihat aja bisa paham ya slide-nya itu. Tapi kalau ada anak yang dia melihat slide nggak paham, tapi kalau dibuat video interaktif, multimedia interaktif, gerak ya, matahari itu mulai ini mekanisme siang, fotosintesis malam, reaksi terang, reaksi malam itu ya, reaksi gelap gitu ya, itu dia paham. Nah itu berarti dia sedang kecenderungannya ke audiovisual. Ada yang kinestetik, sukanya bergerak gitu ya. Bergerak itu artinya kalau dia praktik gitu ya, kalau diajak praktikum seneng, kalau diajak presentasi seneng, kalau diajak baca puisi seneng, tapi kalau diajak nulis nggak seneng gitu ya. Kalau diajak baca atau dengerin orang berpuisi itu nggak seneng. Nah itu berarti dia cenderung kinestetik gitu ya. Kalau tadi, kalau yang dengerin ngantuk, lihat slide ngantuk, tapi setelah diajak main kuis, itu seneng, berarti Anda sedang dalam fase belajar kinestetik. Jadi kalau ditanya caranya yaitu pahami diri sendiri, dan itu pekerjaan yang paling sulit, yaitu mengenali diri sendiri. Nah sekarang dikta karena sudah SMA, coba deh dikenali yang paling sering membuat dikta nyaman belajar itu saat lihat gambar, mendengarkan, bergerak, atau keduanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sudah paham ya Dek Benedikta? Terima kasih kepada Ibu Murni yang telah menyampaikan materi hari ini. Selanjutnya akan ada sesi istirahat selama 15 menit. Apa ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Kepada Dek Lukman Wibowo, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Tolong di-unmute dulu ya sebelumnya.
mengulangi. Sudah, diulangi ya? Oke, terima kasih. Oke, makasih Lukman. Pertanyaannya tadi ada kesalahan teknis, mikrofonnya belum hidup. Nah, ini namanya sudah belajar yang kurang efektif saya ya, karena memencet mikrofonnya. Oke, pertanyaannya bagus tadi. Apakah dengan kita menerapkan teknik belajar yang efektif, itu akan mempengaruhi intelektualitas kita? Tadi Bu Murni jawab yes gitu ya. Atau biar lebih bagus tuh insya Allah iya gitu. Kenapa? Karena Bu Murni menyampaikan pilihan teknik itu tidak berdasarkan teori saja, tapi sudah saya coba. Kalau mau lihat buktinya mungkin bisa ke rumah gitu ya. Saya memang membuat ada metode Kanban gitu untuk menyortir to-do list gitu. Kenapa sih bisa meningkatkan intelektualitas kita seperti yang saya katakan tadi? Karena kita sudah merencanakan. Katanya orang merencanakan saja bisa gagal, apalagi tidak direncanakan gitu ya. Jadi kalau kita pakai teknik tersebut baik belajar atau enggak, itu sudah memang kita diatur waktunya. Misalnya kalau Podomoro tadi 25 menit kita fokus belajar, pasti dapat hasil. Ada dampaknya? Yes, ada dampaknya. Saya bilang ada karena saya sudah mencoba gitu ya. Nah, apakah dampaknya intelektualitas kita akan langsung meningkat? Itu perlu pembiasaan. Kalau dibiasakan insya Allah akan berdampak kepada tidak hanya intelektualitas seperti yang saya katakan tadi. Karena kalau kita hanya mengukur dari pengetahuan saja atau intelektualitas itu, jadi hanya nilai itu kan kurang. Kalau kita membuat schedule, menerapkan teknik itu, maka kita akan merasakan sepanjang hari itu produktif seperti pengertian belajar tadi ya. Jadi kalau sepanjang hari itu kita akan merasakan sesuatu yang saya sudah menghasilkan gitu ya. Padahal hal yang kita lakukan sedikit. Nah, seperti 80-20 tadi ya. Sedikit yang kita lakukan tapi dampaknya besar. Nah, kalau ditanya itu otomatis kalau pengetahuannya berdampak, sikap kita jadi terbiasa untuk manajemen waktu itu sepanjang hari, Masya Allah selain sikap, pengetahuan, keterampilan kita itu insya Allah berpengaruh, ada efeknya. Gitulah kurang lebihnya ya. Silakan dicoba Lukman, semoga berhasil. Baik Bu Murni, terima kasih. Untuk peserta masih ada satu kesempatan lagi. Baik, untuk Diandra dipersilakan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Diandra, bagus sekali pertanyaannya ya. Tidak hanya Diandra ya, Bu Murni juga kadang gitu ya. Tidak hanya, apalagi anak-anak seusia Diandra itu memang wajar mengalami gitu. Saya sendiri yang sudah seusia begini ya, nggak tahu kan usia saya tadi ya karena ditutupi tahunnya. Itu kadang ada saat dimana itu malas gitu ya, malas untuk melakukan sesuatu. Tapi gimana cara menumbuhkannya tadi? Ya kembali ke mimpi tadi itu. Benar, itu startnya sudah bagus, sudah berani mimpi. Kata Insinyur Soekarno, kalau kita mimpi, mimpilah setinggi langit ya. Karena jatuhnya nanti di bawah, di antara bintang-bintang. Jadi kembali ke mimpi tadi. Nah, mimpinya apa sih gitu ya? Dan itu kalau Bu Murni, ini tidak teori ya, Bu Murni praktik itu. Biasanya Bu Murni walaupun udah seusia begini tuh menuliskan di enggak di sudut ruangan di mana itu apa yang mimpi yang ingin dicapai. Misalnya untuk seusia kalian itu misalnya jadi nilainya 100 gitu, misalnya fisika 100, itu ditulis. Itu hal yang kecil ya. Kalau kayak Bu Murni misalnya saya harus gini gitu ya, punya ini misalnya, saya harus sholatnya tepat waktu misalnya begitu ya. Pokoknya hal-hal baik lah dan itu dituliskan. Nah, itu teknik sederhana, enggak berteori ya. Jadi dituliskan, buat sticky note setiap hari di tempat yang paling sering Diandra lihat. Ya mungkin meja belajar ya. Itu ditempel di sana mimpi-mimpi itu. Ketika rasa malas muncul, tengoklah mimpi itu ya. Tengoklah si kertas-kertas sticky note yang ditempel tadi. Dan itu kalau Bu Murni sendiri itu bekerja sekali.
Jadi ketika malas melanda, lihat itu rasanya dapat energi lain gitu ya, energi aduh kok aku males gitu ya. Yang kedua itu kalau ketika males itu Bu Murni biasanya mulai ke hobi lain. Jadi tidak lupakan sejenak itu belajar, atau saya kayak Bu Murni lupakan sejenak bikin RPP gitu ya. Cari something yang membuat kalian itu merasa punya energi lagi sehingga kangen belajar. Nah, kayak gitu. Kayak Bu Murni itu jualan serius ini karena saya entrepreneur atau bakulan gitu istilahnya. Jadi kalau saya setelah bakulan selesai itu saya merasa gini, wah saya sudah melakukan hal lain nih, saya harus kembali ke mimpi saya. Nah, mulai lagi buat RPP karena kewajiban. Jadi sebenarnya itu bisa di salah satu cara menumbuhkan niat, yaitu membuat sticky note gitu ya, berisi mimpi-mimpi yang ditempel di tempat yang paling sering Anda lihat gitu ya. Kemudian dilihat setiap hari. Atau menjalin networking, itu penting. Jadi kalau udah mulai males itu chat-chatan deh sama teman-teman. Chat-chatan tuh maksudnya apa ya, belajarnya diskusi. Bisa jadi minat belajar daring yang kurang karena kurangnya intensitas kita untuk bertemu dengan orang lain. Karena laptop lagi gitu ya, HP lagi, kuota, rumah lagi, itu tentu akan menjenuhkan. Maka keluarlah dari zona itu ya, kemudian nyari teman. Diajak diskusi, diajak materinya, cara belajarnya diubah ya, jangan sendiri terus, bisa diskusi. Karena dengan suasana baru insya Allah itu akan membuat minat belajar kita kembali lagi. Seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih atas pertanyaannya. Sesi tanya jawab akan kami akhiri. Selanjutnya akan ada istirahat selama 15 menit ya.